Oke, karena udah jam 3 mungkin kita bisa mulai ya, untuk pertemuan komunitasnya. Jadi pertama-tama nanti, Kak Triarta bakal ngisi materi terkait CSS dulu, baru nanti Kak susul untuk materi dasar robotikanya ya. Jadi dasar pemrograman microcontroller. Mungkin nanti kalau masih ada sisa waktu di akhir, kita pakai sesi diskusi atau bahas-bahas tugas ya. Kalau misalnya ada tugas pemrograman itu bisa tanya-tanya nanti di sesi akhirnya. Oke, mungkin untuk sesi pertama, Triarta dipersilakan ya untuk ngisi materi tentang CSS-nya. Oke, makasih Kak. Oke. Aku share screen dulu ya. Udah kelihatan ya? Di Kak belum. Oke, sekarang udah. Udah, oke. Oke, selamat sore semuanya. Jadi, aku mau ini kan cuma pengenalan aja dari Kak Jepri tentang CSS-nya. Jadi, aku mau praktek dikit mengenai CSS-nya gitu. Jadi, kalau kalian baru-baru belajar tuh, aku saranin, aku rekomendasiin belajarnya dari sini gitu, dari W3 School ini. Karena lumayan lengkap sih menurutku. Kalau untuk dasar-dasar, advance juga ada sih. Oke, jadi langsung aja praktek ya. Sambil praktek. Oke, jadi ini kan proyek kita kemarin yang HTML-nya. Kita bikin aja baru gini, buat dasar. Tunggu, new file, dasar, CSS. Kemarin masih ingat kan gini ya, cara bikinnya biar gampang. Struktur HTML-nya tinggal tanda seru, terus tab. Langsung udah kebuat dasar CSS. Oke, jadi kalau di HTML itu kalau bikin CSS itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada inline CSS gitu. Jadi kita bikinnya inline itu di dalam HTML. Satu toh CSS. Oke, jadi kalau misal inline CSS itu kita bikin langsung di sini, di tagnya itu diisi style gitu. Misal color ya. Oke, nanti aku jelasin gini untuk style apa tag-tagnya. Oke, jadi ini contoh penerapannya. Yang pertama, inline CSS gitu. Jadi kita nulisnya di tag HTML-nya langsung. Coba kita lihat ya. Oke, jadi ini udah ada style-nya itu. Nah, misalkan kalau nggak isi style kan, nggak CSS-nya. Misal kita hapus nih style-nya. Terus save. Kita refresh. Nah, kan H1 aja gini ya. Apa ya? Hitam gini ya. Nah, misal kalau kita isi CSS tuh, misal kita ubah warna kan isi style color red gitu. Jadi warnanya bakal berubah jadi merah. Sama kayak tadi. Nah, jadi berubah dari merah itu. Nah, yang kedua itu ada namanya internal CSS itu. Jadi kita tuh bikin di bawah gini ya, di bawah di title-nya, buat tag style, kita isi apa namanya, style CSS-nya gitu. Kan misal
Di antara aku jelas ada namanya selektor. Jadi selektor itu buat nunjuk itu tag apa atau nanti ada namanya kelas sama ID. Oh, kemarin aku udah jelasin juga. Jadi itu apa ya? Nama style atau ID-nya itu kita panggil itu pakai selektor. Nah, misalkan ini kan ada H1 nih. Kita tinggal panggil aja H1 gitu. Bisa. Kalau nulis CSS-nya gini ya, kalau di inline CSS itu kan H1 misal. Terus isi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup tuh. Terus nanti kita di sini nulis gini ya. Apa namanya? CSS-nya gitu. Color red. Nah, gitu. Hasilnya sama. Sama kayak tadi inline CSS-nya gitu. Misal kita isi background-nya. Background color black. Nah, gitu dia. Ini kalau pakai CSS gitu. Nanti kalian bisa style gitu, apa ya? Customize gini ya, sesuai keinginan kalian gitu. Nah, yang ketiga itu ada namanya external CSS itu. Hapus saja. Nah, kalau external CSS itu kita bikin di luar file gini. Nanti kita panggil gini ya, filenya gitu. Oke, masih ada. Triarta aman, Triarta? Masih kedengaran Kak? Masih kok. Tadi kirain masih nggak kedengaran dari respon salah. Oh, Oke, jadi enggak. Lanjut. oke. Yang ketiga itu namanya external CSS itu. Kita bikin file lain gitu. Nah, oke, langsung aja kita bikin. Kan misal di sini style.css gitu. Nah, nanti di sini kita stylenya gitu. Tuh, kita selektor sama kayak terus background colornya black. Nah, misalkan kita langsung save, ini nggak mau jalan gini. Kalau panggil gini ya, kita harus pakai apa ya? Harus panggil dulu gini ya, pakai tag link gitu. Nah, jadi gini, yang buat manggil kalau kita panggilnya di href-nya ini, kita isi apa namanya nama filenya sama ekstensinya. Nah, di sini kan namanya style. Terus kita save. Nah, hasilnya tiga gini cara buat nerapin CSS itu. Kita langsung aja cek gini ya. Ini di CSS-nya ini ada namanya komentar gitu. Tadi kan selektor udah. Terus kan ada komentar. Nah, di HTML ada juga gini ya, komentar. Ini beda sama di CSS itu. Nah, kalau di HTML gini dia. Apa ya? Gini penulisannya. Ini kan ada kurung terus
tanda seru, minus itu. Nah, biar cepat gini ya bikinnya, kita tekan Control, terus tanda slash yang ada di samping shift-nya itu. Control plus shift itu. Langsung udah di otomatis itu. Nah, fungsinya ini komentarnya ini nggak akan dieksekusi sama gini ya. Apa namanya? Sama web browsernya nanti. Sama kayak di pemrograman C itu sama yang lainnya ada juga gini, komentar. Nah, fungsinya itu buat isi komentar di ini ya. Buat nandain gitu. Misalkan kita isi heading 1 gitu. Kita buat komentar buat nandain gini ya. Kalau ini heading 1 gitu, isi komentar. Nah, kalau di CSS itu gini dia komentarnya. Kalau mau cepat kan tinggal sama juga, tekan Control terus slash itu, atau ketik aja manual boleh. Ini dia komentarnya. Kalau di CSS itu, kan misal sini color blue. Tuh. Kalau munculin di gini ya, nggak bakal dieksekusi dia, atau nggak akan dijalanin gitu. Tuh macetnya. Ya. Jadi tetap gitu, stylenya gitu. Oke, langsung. Ini kan color tadi udah. Jadi fungsinya color tuh, misalkan kita ngisi buat teks gitu. Bisa pakai color tuh buat ngubah warna teksnya gitu. Buat heading juga gitu. Kalau RGB gini aku nggak akan jelasin, jadi aku bakal jelasin dasarnya dulu. Oke, jadi ini CSS background. Nah, di background itu ada namanya background color. Itu yang tadi kita buat ubah warnanya. Ubah warna, ini kan ada warna hitam nih backgroundnya gitu. Nah, ada lagi background image gitu. Nah, jadi background image itu buat kan misal kita kita mau backgroundnya itu gambar itu. Nah, di sini kita kan udah ada gini ya, yang kemarin aku kirim kan udah ada gambar backgroundnya gitu. Jadi kan jadi background image. Nah, kalau bisa panggil URL terus coba lihat. Background image. Oke, ya benar. Ini kan kalau pakai background image itu harus ada URL gitu buat di tengahnya itu isi nama filenya langsung gitu. Langsung kan udah URL terus titik 2. Nah, ini kan folder image kita kan ada di dalam folder itu. Nah, sementara style CSS kita ada di luar itu. Nah, buat manggilnya itu kita masuk dulu ke foldernya. Ini kan folder images, terus slash. Nah, muncul lah. Kalau di VS Code itu udah langsung muncul dia gini ya. Auto complete-nya. Kan ada cukup areas tuh sesuai sama yang ada di folder kita gitu. Nah, misalkan kalau hilang gitu. Ini kan misal belum ada kan recommend-nya itu. Kita bisa tekan control spasi gitu. Nanti ada dah gini. Apa isi folder images-nya itu. Kita kan nasi goreng misal. Kita save. Nah, oh ya kepotong ya. Ini kan tadi background image jadinya warna hitam tuh. Ini kan karena nggak ada
ukuran gini ya, karena kecil jadinya kepotong dia. Coba kita ubah ukurannya. Style. Nah, kalau di CSS itu kalau misal ubah ukuran kan misal panjang atau tinggi itu. Ini kan misal kita lebarnya, jangan height tingginya. Height misal 100 pixel, 1000 pixel. Nah, gini dia munculnya. Ini kan karena pixel jadinya. Kalau kan misal ini kan ada gini ya, ngulang dia, repeat dia. Kita bisa munculin cuma satu gitu. Matiin repeatnya. Oh kan CSS kan. CSS. Background repeat. Terus no repeat. Nah, jadinya gambarnya nggak ngulang gitu. Cuma satu dia muncul. Tapi kan ini masih width-nya gini. 1000 pixel tadi. Oke, itu tadi background image. Oh ya, ini background repeat. Background attach. Oke, jadi kita coba border aja langsung. Nah, bordernya ini fungsinya buat ngasih apa namanya? Border itu, misal ada kayak misal kita ngisi warna gitu di teksnya itu ada kayak kotak gitu misal. Oke, ini kan tadi misal kita hapus. Nah, misal kita isi H1-nya border 1 pixel. Nah, kalau solid black ini maksudnya kita isi warna hitam gitu. Oke, jadi kita hapus dulu gini, hey. Oke, kan udah. Terus save. Kita refresh. Nah, ada kayak kotak dia gini. Ya, bordernya ada gini, hitam gitu. Oke, ada border width, ada border color tadi. Nah, selanjutnya itu, oh iya, ini kan ada style-stylenya nih. Misalnya kan ada di bawahnya aja, ada yang bulat gitu. Kita coba aja dulu. Oke, di CSS itu ada namanya border radius itu. Radius. Ini fungsinya buat tadi kan ada di gini itu ada kayak setiap sudutnya itu ada lekukan gitu. Nggak apa ya? Nggak lancip gitu gini ya. Setiap sisi apa sudut-sudutnya itu. Nah, misal kita isi 50%. Nah, sebelumnya kan gini. Terus kita refresh. Oh ya, hancur dia, bulat jadinya dia. Kayak gini. Kayak kebanyakan nih, 50%. Kita isi pixel ya. Ini kita tebalin lagi. 3 pixel. Oke, jadi kita refresh. Nah, itu dia. Bulat tadi kan lancip itu, kotak dia. Jadi kita bisa kasih border radius gini ya. Setiap sudutnya tuh. Jadinya lengkung dia. Tadi kan aku isi 20 pixel. Jadi gini dia. Nah, kan misal kita coba style ya. Oke, jadi kita isi kotaknya tuh
width-nya lebarnya panjang apa lebar? Panjang. Jadi 200 ya. 200 pixel. Terus tingginya 200 pixel. Jadi kita bikin kotak dia. Terus save. Nah, ini dia. Kotak jadinya. Kan misal kita mau bikin bulat biar nggak mirip kotak itu, biar bulat gini. Jadi kita bisa pakai ini 50%. Oke. 50%. Nah, langsung bulat, tapi keluar dia gini ya. CSS-nya. Jadi itu style border. Sampai situ dulu ada pertanyaan nggak sebelum lanjut lagi? Sambil lagi bentar kita ganti room juga. Soalnya lagi 10 menit ya, 9 menit. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau masih bingung? Gimana teman-teman? Boleh kok tanya kalau misalnya bingung. Kalau enggak kita lanjut lagi gininya bahasnya. Oh iya, minggu lalu Kak ada baca gininya masukan dari teman-teman nih terkait komunitasnya. Jadi ada beberapa orang yang minta kalau di akhir komunitas itu nanti bakal diadain atau dikasih evaluasi gitulah. Jadi kayak tugas gitu. Itu teman-teman setuju atau enggak nanti kalau misalnya kita di akhir sesi itu kita bakal kasih tugas ke teman-teman untuk ya ngecek aja sih sebenarnya. Sudah berapa jauh sih teman-teman belajarnya. Mungkin nanti di akhir pertemuan Kak kasih formnya. Jadi nanti teman-teman isi formnya, isi tanggapan teman-teman setuju atau enggak gitu. Jadi supaya Kak juga bisa mutusin gitu bakal ngasih tugas atau enggak gitu. Karena Kak sendiri nggak mau memberatkan teman-teman ya untuk ngasih tugas itu. Tapi ya kalau teman-teman banyakkan setuju ya nggak apa-apa gitu untuk latihan juga nanti setelah sesi komunitas ini gitu. Oke, ini di chat ada yang nanya ya. Oh, ternyata bisa dijawab mungkin ya, yang di chat ada yang bertanya dia. Oke, Kak. Mm-mm. More chat. Kak, shortcut buat template-nya bagaimana? Saya kalau nggak tahu. Oh, komentar yang tadi ya? Gede Wahyu ini. Shortcut gini ya? Apa namanya? Atau buat HTML-nya tuh? HTML Pak. Oh, HTML-nya. Oke. Nah, misalkan kita cut dulu ya. Ya, apa ya? Dasarnya ini. Kita cut ya. Cut. Oke, jadi nah ada shortcut ya. Kalau di VS Code tuh ada shortcutnya kan tinggal tanda seru gitu aja kan. Terus tab. Langsung udah dimunculin dibuatin template-nya gitu. Kita dipermudah gini ya. Sama VS Code-nya itu. Ada juga kalau misal buat komentar tadi kan tekan control terus tanda slash gitu. Slash gitu. Langsung udah dibuatin komentar gitu. Kalau di Sublime itu ada kayak sama juga bikinnya. Tapi beda Sinta aja, sama di Atom juga aku pernah nyoba. Ada juga gini, shortcut-shortcutnya tuh. Nanti searching aja di gini, di internet nanti. Kasih apa ya? Aplikasinya ada biasanya. Oke. Permisi Kak, mau tanya Kak.
Ya, boleh. Untuk di PS Code tuh kan bisa bahasa C Kak ya. Ah, Eh kalau untuk saya tuh kok nggak mau dia ke apa namanya run kayak ke CMD itu dia ngerannya. oh, karena kan di VS Code tuh nggak ada gini ya, nggak ada compilernya gitu. Oh, biasanya mau apa memang tidak bisa. Kalau biasanya bisa sih sebenarnya, tapi ada ekstensinya kayak kalau di VS Code tuh. Di sini biasanya ada ekstensinya Biasanya buat saya pakai compilernya itu. Dev C++ aja. Maksudnya kalau di PS Code tuh kan ketik per kata aja Oh, langsung dah dia ngasih gini maksudnya. ya karena di Dev C++ atau di kode blok itu kan udah include sama compiler dia. Jadi emang Oh khusus gitu. langsung gini ya. Oh iya ya. Tapi bisa, tapi di sini bisa juga gini ya. Kan misal kalau di Java kayaknya tuh. Java. Tapi kalau kalau biasanya aku buat C itu pernah buat di sini, tapi compile-nya langsung di kode bloknya gitu. Jadi codingnya di sini nanti apa ya? Compile-nya buka filenya open di dev C++ gitu. Kayak gitu langsung udah di compile di gini, biar gampang gitu. Oh gitu Kak ya. Oke, jadi Kak, saya ingin bertanya, kan di HTML ada yang namanya div dan span. Apa itu fungsinya, Kak? Dan apa bedanya? Oke. Nah, sebelumnya kita kan udah bikin ya div tuh. Oh, belum ya. Jadi ya, bikin aja. Nah, kalau kalau div itu kan gini dia tagnya. Nah, kalau div itu fungsinya buat ngebungkus itu. Sama juga kayak kemarin tuh. Kemarin kita kan bikin gini section. Nah, sama juga fungsinya, tapi kalau div itu gimana ya? Hampir mirip sama section tuh. Kita bisa ngisi apa ya? Kelas di sini. Bisa ngisi ID juga gitu. Jadi fungsinya itu ngebungkus kodita itu. Misal kita mau bikin apa di sini per bagian dari website itu kan, misalkan bikin header gitu atau H1 ini kan contoh div. Misal kita isi div. Nanti kita isi gini ya. Apa ya? Stylenya. Udah langsung deh. Kita hapus dulu. Nah, tampilnya sama juga, tapi cuma dia ngebungkus itu. Sama juga kayak nggak isi div gitu. Tapi kalau misal isi div itu, nah kalau misal kita ngisi div tuh, misal kita ngasih banyak, misal ngisi apa? Misal ngisi p gitu, lorem. Nah, misal kalau kita mau ngisi style yang sama gitu, kalau misalkan kita mau ngisi background image ke kedua tag ini H1 sama P ini. Jadi kita nggak ngisi satu-satu gitu. Nanti kita cuma isi stylenya tinggal select nama kelasnya. Ini kan gitu penulisan kalau kelas isi titik di depan gitu. Nah, kalau misal kan ngisi background image gitu. Atau background color. Blue misalkan. Jadi kita nggak ngisi satu-satu gitu. Kita nggak ngisi H1-nya atau P-nya gitu. Jadi kita isi langsung dia. Di pembungkusnya isi gitu. Udah include langsung keduanya langsung kena gitu. Oke, Triarto, Kak izin interupsi ya. Lagi bentar Oh kita iya. pindah room ya, karena udah lagi Oh iya. 1 menit. 1 menit ya? Kak mau negasin aja lagi dikit tadi Ah. untuk perbedaan antara div sama span ya, sorry.
Jadi kalau div itu dia biasanya dipakai untuk ngebungkus satu blok line gitu. Misalnya untuk kayak ini, dia ngebungkus H1, tag H1 sama tag P gitu. Sedangkan kalau span itu biasanya dipakai di dalam sebuah paragraf gitu. Misalnya di dalam tag P gitu, ya kita bisa isiin tag span di dalamnya gitu. Jarang sih Kak lihat gitu. Kebanyakan yang sering sih pakai div gitu. Tapi itulah ya bedanya itu di posisi makainya gitu. Biasanya kalau span itu dia di dalam paragraf lah biasanya kita nemuin tag-tag kayak gitu gitu. Oke, tadi kan udah div sama span, ya kan? Lanjut selanjutnya. Oke, ini kan border width tadi sama juga ngasih gini ya. Buat ngasih lebar ya atau panjang. Oke. Terus background color, border color udah tadi. Terus margin. Oke, jadi kalau margin tuh kayak kita ngisi jarak gitu antara, kan misal sini kan misal kita isi margin itu margin tab gitu. Jadi ada jarak di atasnya gitu. Kan margin top gitu. Jadi ada jarak antara tag H1-nya nih sampai batasnya ini sama atasnya gitu. Oke, jadi kita langsung aja coba. Oke, di style ya. Oke, ini kan masih gini ya. H1 ya. Oke, jadi kan udah manggil gini ya. Langsung udah gini. Ya, margin. Di sini kan ada muncul margin top, margin bottom gitu. Nah, misal kita isi margin aja gitu. Kan misal margin zero auto. Mau nggak nih kira-kira? Oh iya, enggak. Oke, jadi margin 100 pixel. Tagnya salah ya. Contoh div. Itu langsung H1-nya sih. Oke, jadi kita isi H1 ya. H1. Nah, misalnya gini nih ya. Kan kita ngasih H1-nya gitu. Jadi kalau misal tadi kan margin 100 pixel itu. Jadi atasnya diisi 100 pixel, terus kanannya 100 pixel, terus bawahnya 100 pixel gitu. Kirinya juga 100 pixel gitu. Jadi include semuanya gitu. Nah, tadi kan ada margin top. Jadi kalau margin top itu cuma atasnya ada yang diisi ini. Apa ya? Diisi margin atau jarak gitu. Ini kan 100 pixel di margin topnya. Oke, jadi refresh. Nah, cuma atasnya aja diisi margin 100 pixel itu. Kiri sama bawahnya nggak diisi gitu. Itu juga sama margin margin right, kalau di kanan margin right, kalau kirinya margin left gitu. Kalau bawahnya margin bottom gitu. Jadi fungsinya itu buat ngisi jarak gitu. Ini kan aku isi H1-nya itu marginnya 100 pixel tuh. Jadi margin topnya itu antara atas ya gini ya, diisi jarak gitu. Nah, kalau di HTML tuh bisa juga ngisi jarak. Nah, kalau di HTML tuh bisa juga ngisi jarak, tapi misal kita bikin pas style ya, kita komentarin. Nah, kalau misal di HTML tuh ada namanya BR gitu, break gitu, break line kalau nggak salah.
BR itu. Sama juga kalau di C itu kan ada slash N itu. Nah, kalau misal isi BR tuh. Tapi yang diisi cuma bisa atas atau bawahnya itu. Ini kan di atas H1 itu. Jadi yang ada jaraknya cuma di atas H1-nya dah gitu. Ini kan terus, nah cuma ada jarak di H1-nya. Nah, kalau pakai BR tuh kita nggak bisa ngisi kirinya berapa jarak antara kirinya itu atau jarak antara kanannya itu. Cuma bisa ngisi atas atau bawah sesuai dengan tag sebelum atau sesudahnya kita isi. Nah, itu kalau margin. Nah, ada juga padding ya. Padding itu sama juga kayak margin, tapi gini dia. Nah, aku jelasin bedanya. Nah, misalkan kita ada div ya. Kelasnya kotak. Kita isi H1, kotak 1. Oke, jadi stylenya kita isi width 100 pixel, height 100 pixel. Nah, kalau padding itu sama juga kayak margin dia. Kita coba tempat gini ya. Border pixel solid black. Nah, kan gini dia. Kekecilan. Kita coba 100, 200 saja. Oke, ini 200 pixel. Nah, ini kan kita belum isi padding kan. Nah, kalau misal kita isi padding di gini ya. Padding 20 pixel. Nah, gini dia. Dia ngisi di dalam kotaknya itu dia gini ya. Ada jaraknya gitu. Bukan di atas sama di luarnya gitu. Jadi di luarnya itu tetap, tapi dia nyesuaiin di dalam gini ya. Di dalam kotaknya nih. Misalkan kita lihat ya bedanya. Margin. Oke, jadi kita pakai margin ya. Margin 20 pixel. Nah, kalau margin tuh kan di luarnya dia 20 pixel itu. Di luar kotaknya itu. Nah, kalau padding itu kita gabungin aja. Misal kita isi padding sama marginnya gitu. Terus kita refresh. Nah, ini dia. Yang di luar kotaknya ini marginnya itu kan 20 pixel itu. Nah, kalau padding itu di dalamnya dia gini. Ada jaraknya gitu. Nah, itu bedanya sama margin sama padding gitu. Terus ini kan ada height. Ini kan udah tadi buat ngisi jarak. Ini apa ya? Panjang sama lebarnya. Box model. Nah, ini tadi. Ini kan marginnya. Margin itu bagian paling luarnya gitu. Ini kan ada kita bikin border tadi kan. Sama kayak tadi ini bordernya. Terus kalau margin itu di luarnya gitu. Kalau padding itu nih kan konten misalnya di sini ada
tulisan konten itu. Nah, kalau padding itu ngisi jarak di luar tulisannya, tapi di dalam bordernya gitu. Di situ diisi jarak itu. Kalau margin itu di luar bordernya itu. Gitu beda apa ya? Margin sama paddingnya itu. Terus outline. Outline itu sama kayak gini. Apa ya? Border, tapi ada di luar lapisan border. Nah, pakai aja. Nah, kita marginnya apa sih? Oke, jadi kita isi outline. Outline. Bisa nggak kira-kira? Oh, ada bisa ya. Ini kan ada gini ya. Kalau di zoom, ini kan tadi aku isi outline gray itu. Ini ada di luar bordernya itu ada dia kayak border lagi, tapi warnanya beda itu. Itu aku pakai outline. Fungsinya hampir sama kayak border. Coba aku tebelin ya. Misal buat frame coba. Kayak frame itu kan ada misalnya ini kan 20 pixel hitam. Terus 20 pixel warna gray atau blue ya. Warna biru. Nah, gitu dia. Kayak frame jadinya dia. Ini kan aku pakai border. Nah, kalau outline itu di luar bordernya lagi. Gitu dia. Dua lapis jadi ya. Ini kan pakai border nih, pakai outline gitu. Ini kita bisa juga atur gini ya. Warnanya sama tadi kan aku pakai solid jadi langsung gitu. Sebenarnya bisa juga apa namanya? Kan pertama outline, berapa outline-nya terus isi outline color gitu. Atau outline width berapa gini ya. Ini offset buat ini kayak buat pundarnya itu kayak ini kan ada CSS text. Nah, ini buat formatting text-nya gitu. Nah, kan sama kayak tadi isi color-nya. Ini kan text color. Kan kita udah nyoba H1 color-nya apa gitu. Ada text align. Nah, text align ini buat ngatur gini ya. Posisi teks kita gitu. Ini kan ada text align center. Kalau text align center ini fungsinya buat ngaruh teks kita di tengah-tengah gitu. Kalau ini kan text align left di kiri. Text align right ini di kanan gitu. Oke, jadi langsung nanti kita coba ya. Oke, jadi kan ini kan ada H1 nih. Jadi kita isi text dot slash align. Kan kita bisa coba center kan. Jadi kita taruh di tengah-tengah gitu. Nah. Oke, dah gini dia. Jadi di tengah-tengah dia gini. Teksnya itu di tengah-tengah. Tadi kan kita ada teks right. Kita taruh di kanan coba. Nah, jadi di kanan dia letak gini teksnya gitu. Jadi itu tadi text align. Ada juga text decoration. Nah, misalkan mau pakai nih.
kan kita misal punya link ya, pakai A kan, misal kan aku punya A, kita isi A, terus misal jangan diisi dulu ya, misal link menuju Google. Oke, kita save. Nah, ini kan ada di bawah ini link kan. Nah, misal kita mau hapus nih stylenya gitu, biar nggak ada garisnya di bawahnya gitu, biar nggak warnanya biru gitu. Nah, kita bisa isi, kan kita panggil A, terus kurung kelawar buka, kurawal buka, tutup, terus kita isi teks decoration, kita isi none, jadi kita hapus gini, text decoration. Oke, jadi hilang dia, garis di bawahnya itu hilang. Nah, ada juga gini, kan A, terus titik 2, hover gitu. Jadi fungsinya kan, misal kita hovernya nih, misal pointernya nih diarahin ke linknya itu, jadi warnanya berubah gitu. Kita bisa isi kan misal kita isi color itu, color jadi black, jadi pas pointer nyentuh gini ya, jadi warnanya berubah gitu, kayak ada animasinya gitu kan. Misal nih pointernya nyentuh katanya Google-nya tuh, jadi berubah dia warnanya. Kalau nggak diarahin berubah jadi warna biru gitu. Itu fungsi hover itu. Bisa juga kita isi animasi itu. Ada nanti gini ya, style. Terus text shadow. Ini keren nih, buat ngisi bayang-bayangan nih. Oke, jadi nih ya, kalau text shadow itu kan ada bayangan di belakangnya itu. Nah, cara nulisnya itu kan misal tadi kita punya H1, terus kita isi text shadow, terus kalau kan ada dua gini ya, dua nilainya. Ini kalau nggak salah X, sumbu X-nya, terus ini sumbu Y-nya gitu. Oke, kita coba ya. Kan misal kita taruh tengah, center. Nah, kita isi text shadow, terus 3 pixel. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y-nya gitu. Terus refresh. Nah, jadi ada bayangan jadinya dia. Ini kan sumbu X 3 pixel, terus sumbunya 3 pixel itu. Gini dia hasilnya. Nah, ini kan habis sumbu X sama sumbu Y ini kan ada warna. Nah, di sini kalian bisa isi ini mau warna apa gitu. Nah, misal kan ini kan ada sumbu X, sumbu Y. Jadi ini buat offsetnya itu, buat berapa blurnya gitu. Oke, coba ya. Ini kan sumbu X 3 pixel, sumbu Y 3 pixel, terus blurnya 5 pixel, warnanya itu blue.
Nah, gitu dia ini. Warna biru ke kanan sumbu X-nya, ke kanan 3 piksel karena positif ya. Angka apa ya? Kita bisa juga isi negatif. Nanti kan ke kiri dia kalau sumbu X-nya. Terus sumbu Y-nya isi 3 piksel juga. Terus blur-nya 5 piksel. Gini jadi. Oke, itu tadi kan text shadow. Terus font-nya. Nggak penting kayak. Buat ngatur font. Link. Oh, ini untuk gini ya. Ini kan tadi kita nyoba hover gitu. Ini buat style linknya gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu gini. Buat materi CSS-nya. Jadi mungkin pertemuan berikutnya kita coba gini apa ya. Yang sebelumnya kita bikin tuh website apa namanya tuh? Oh, Dading itu ya. Jadi mungkin kita bisa praktek atau nanti kalian yang nge-style gitu. Apa ya? Isi CSS-nya itu atau kalian kembangin itu. Nanti kan di pertemuan berikutnya kalian bisa tunjukin gitu atau bisa saling sharing sama teman-temannya gitu. Oke. Atau nanti kita Itu dah mungkin nanti teman-teman bisa coba dah. Oke, gimana Triarta? Ada gini lagi masukan? Belum Kak, dah lanjut kalau gitu. Udah lumayan, udah sejam. jadi mungkin itu dulu dasar-dasar CSS tuh. Nanti kalian bisa kembangin, nanti bisa kalian explore tuh nih list apa gitu. Nanti misal kalau aku jelasin sekarang itu bisa nyampe 10 jam itu jelasin ini aja. Karena cakupan materi CSS itu banyak ya. Iya, itu. Jujur aku juga masih advance CSS-nya itu aku masih belajar juga. Tapi yang gini ya, nggak perlu dihafalin semuanya, tapi yang penting kalian tahu fungsinya gitu. Kalau nanti untuk tag-tagnya itu bisa kalian cek nanti di gini. Apa ya, di websitenya kalian googling gitu. Kalau dihafal nih, wih, banyak nih mampus sih saya. Jujur aku nggak hafal juga semua tag-tagnya itu. Aku juga sering searching gitu buat nyari kalau misal apa gitu. Kayak gitu sih. Nanti kalian bisa explore sendiri gini di websitenya ini. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau ditanya nih ke Kak Triartanya sebelum lanjut ke materi coding microcontrollernya? Oke, Kak, isi dah lagi dikit ya untuk gininya. Apa namanya? Untuk CSS-nya. Ini masih kedengeran suaranya, Kak, ya? Masih Kak. Oke, ntar Kak giliran share screen nih. Triarta mungkin udah bisa di stop share-nya. Oke. Share screen tuh. Udah kelihatan ya screen-nya, Kak, ya? Udah Kak. Ini lagi di mana nih sekarang? Oh, lagi di browsernya. Ini Autodesk. kelihatan gini website Undixa-nya. Oh, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, jadi ada fitur di web browser itu yang namanya inspect. Nah, ini adik-adik udah tahu belum fungsi inspect itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya adik-adik di browser nih, adik-adik bisa tekan F12 di browsernya. Nah, nanti keluar kayak gini. Kelihatan nggak Triarta? Kelihatan Kak. Nah, misal adik-adik
ke menu yang ini ya, FTK Undiksa selenggarakan iConvert gitu ya. Ini adik-adik klik beritanya. Nah, di inspect ini adik-adik tuh bisa ngedit tag HTML-nya gitu. Nah, ini di sini nih ada tag HTML-nya nih. Ada div yang kayak tadi tuh tag-tagnya. Nah, ini di sini ada select element in the page gitu ya untuk di inspect. Misal judulnya nih Kak klik ya. Nah, ini kan judulnya Kak klik nih. Nah, di dalam tag H1 nih, nah ini ada judulnya nih. Nah, ini adik-adik bisa ubah nih. Misal ini bukan FTK ya, misalnya adik-adik ubah jadi apa ya misalnya. Seminar bersama Upin dan Ipin gitu misalnya. Ya. Nah, ini judulnya jadi berubah, Dek. Ya. Ini maksudnya adik-adik tuh juga bisa belajar dari dari apa namanya website yang udah ada ya. Adik-adik coba inspect websitenya, adik-adik lihat tuh struktur gininya. Struktur dari websitenya. Jadi supaya adik-adik juga bisa ada gambaran gitu kalau misalnya mau nyari tahu kayak gimana sih websitenya tuh bisa dibuat gitu. Ya, ini juga kalau misalnya kayak gini adik-adik bisa screenshot terus kirim ke teman adik-adik gitu ya. Udah jadi berita hoax lah tuh. Ya makanya juga hati-hati kalau misalnya adik-adik lihat berita gitu apalagi bentuk screenshot dari sebuah website gitu ya. Itu coba adik-adik buka langsung gitu URL-nya gitu supaya tahu benar atau enggak beritanya gitu. Supaya nggak salah terima. Ini kalau Kak refresh lagi nih. Nah, dia balik lagi nih isinya. Jadi website itu, kalau adik buka website itu ya, kita ngambil datanya terus kita olah di browser kita gitu. Jadi semua tag-tagnya itu kita udah terima sebenarnya. Jadi browser itu tinggal baca tag-tag apa ya, file-file yang kita udah download gitu dari servernya gitu. Untuk kita baca di browser kita gitu. Jadi ini semua kita udah punya gitu, termasuk CSS-nya juga. Nih ada style-nya di sini. Cuma ini nggak kelihatan ya. Ya, ini style-nya sih di sini. Ya Kak juga nggak terlalu gini nih. Oh ini dia. Oke, ini ada CSS-nya juga di sini, padding-nya. Ya ini setiap tag itu punya style berbeda dia. Itu bisa adik-adik inspect ya. Yang kerennya itu kan kalau misalnya ini nih, misal nilai gininya nih. Nilai mata kuliahnya misal kita inspect gitu, yang B misalnya ya kita ubah dia misalnya jadi A gitu ya. Baru nanti kita kita kirim gitu ya. Ya buat bercanda-bercandaan aja sih, tapi jangan dipakai untuk nipu nanti ya. Jadi nggak bisa selamanya gitu apa namanya bertahan gitu misalnya yang tadi kita inspect. Jadi yang berubah itu cuma di laptop kita aja gitu. Di server masih tetap dia database-nya. Aduh itu bunyi lagi. Ntar dulu ya. Mana? Oh iya nih sambil gini. Nanti kita ganti room lagi ya. Ini waktunya tinggal 5 menit aja. Nanti aku kirim link barunya di grup. Sambil nunggu Kak Yuda ya. Oke, Kak. Oke, lanjut ya yang tadi. Itu ya tadi ya. Jadi kita bisa inspect elemen-elemen di HTML-nya gitu. Ya buat bercanda-bercandaan ya, jangan dipakai buat nipu. Oke, jadi kita lanjut ya di bagian Tinkercad-nya ini udah kelihatan ya Tinkercad-nya. Udah Kak. Oke, teman-teman semua udah ada di laman Tinkercad-nya. Coba teman-teman buka deh dulu di browsernya. Tinkercad.com ya. Kalau udah minta kayaknya teman-teman untuk buat akunnya gitu. Supaya bisa langsung create new circuit gitu. Oh iya Kak Yuda, nih waktunya tinggal dikit juga. Tinggal 4 menit lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau Oh. waktu Zoom lagi dikit nggak apa-apa. Asal jangan waktu hidupnya aja lagi dikit ya. Parah. Aduh, itu bahaya gitu. Kalau Deadline-nya juga tinggal hamin 1 jam. Wah, parah. aduh, itu ngegas langsung. Kemarin aku UTS ngumpul gini ya 1 jam. Ya, oke deh. Parah. Ini Kak langsung aja udah buat gini, create new circuit aja dah dulu. Jadi nanti ada pilihannya di sini ya, 3D design, circuit. Nah, teman-teman pilih yang bagian circuit ini. Terus teman-teman klik create new circuit. Ya. Nah, kurang lebih tampilan awalnya bakal kayak gini deh nanti. Ya, kalau udah kayak gini baru kita bakal lanjut itu.
Nah, jadi sebenarnya ya yang bagian ini nih harusnya komunitas TKJ harusnya. Ya kita harusnya bagian coding-codingnya aja ya. Jadi di sini ada code-nya juga. Ya tapi nggak apa-apa, bakal jelasin sedikit juga tentang komponen-komponennya nanti ya sebelum kita lanjut nge-code ya. Karena nggak mungkin gitu kita ngerti code-nya kalau misalnya kita nggak ngerti alat yang mau kita code gitu kayak gimana gitu. Nah, jadi nanti bakal Kak jelasin lah ya di room berikutnya gitu. Jadi sama kayak pertama kali kita belajar pemrograman ya, kita harus deklarasi dulu yang namanya variabel gitu. Nah, di sini variabelnya beda gitu. Jadi kita nggak boleh asal buatnya. Nah, misal untuk karena kita colokan LED-nya di pin 2, 3, dan 4 ya, maka variabel yang kita buat sesuai dengan pin yang ada di sini gitu. Nah, caranya ada memang sintaks memang khusus ya di pemrograman microcontroller ini, khususnya di Arduino ini. Itu ada yang namanya fungsi pin mode. Ya, ini untuk deklarasiin pin yang kita pakai gitu. Nah, pin yang kita pakai di sini itu ada pin 2, 3, dan 4 ya. Jadi pin 2 itu fungsinya sebagai output ya. Nah, jadi ini di pin 2 itu LED warna merah ya. Jadi dia fungsinya sebagai output ya. Ini parameternya ada 2 ya. Yang pertama parameternya itu lokasi pinnya, kemudian yang terakhir itu karakter dari pinnya gitu ya. Dia sebagai output gitu. Ya, ini kita buat lagi 2 ya. Karena kita pakai 3 pin E. Kok gitu dia? Oke, ini ada pin 3 sama pin 4. Nah ya, karena kita colok masing-masing kutub positif dari LED-nya itu di 3 pin ini gitu. Jadi kita harus deklarasiin dulu. Nah, sekarang kalau kita mau nyalahin ya, ini kita bisa run dulu simulasinya ya. Kita coba lihat aja deh dulu. Nah, jadi kalau di run simulasinya itu, jadi nanti ini USB-nya ini untuk tegangan listriknya, itu bakal dicolok ke Arduino-nya. Di start ya. Nah, jadi dicolok ya. Nah, ini ada LED indikator ya, kalau Arduino-nya itu udah on. Nah, kita lihat belum terjadi apa-apa sama LED-nya. Nah, ini kita baru deklarasiin aja nih. Kita belum ngasih coding perintah untuk nyalahin LED-nya gitu. Ya, sekarang kita coba ya, kita stop dulu simulasinya. Ini dicabut lagi USB-nya. Kita balik lagi ke code. Nah, ini kita geser dikit. Nah, jadi di void loop ini sama halnya kayak main program di bahasa C teman-teman gitu, atau bahasa C++ lah ya. Jadi ini main programnya gitu. Nah, ini bakal diulang terus kalau misalnya dia udah nyampe habis gitu code-nya, dia bakal ngulang lagi balik ke atas itu. Nah, jadi langsung aja ya untuk nyalahin pin-nya itu kita harus panggil fungsi digital write. Ya, jadi dia Dia memerintahkan kayak print line gitulah modelnya. Ya, digital write gitu. Write. Ini case-nya sensitif ya. Jadi teman-teman nggak bisa nulisnya kayak gini gitu misalnya. Digital write gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi awalnya harus kecil dulu ya, digital. Habis itu untuk kata berikutnya itu diawali dengan huruf kapital ya. Jadi ini kayak fungsi camel lah ya. Jadi kayak fungsi unta gitu. Biasanya di pemrograman banyakan kalau orang luar gitu ya. Jadi ini standar internasional sih ya. Jadi standar camel gitu, standar unta. Jadi di awal itu biasanya huruf kecil, kemudian kata berikutnya diawali dengan huruf besar, lagi huruf besar gitu untuk kata berikutnya gitu biasanya. Nah, jadi digital write yang kita mau nyalahin misal pin 2-nya ya. Kita mau nyalain pin 2-nya, itu kita kasih high kayak gini. Jadi high ini berarti kita bakal ngalirin full 5 volt ya, tegangan 5 volt ke pin 2 gitu. Jadi kita bakal ngasih tegangan positif ke pin 2 ya. Jadi nanti dia bakal nyalahin lampunya gitu. Nah, ini kita bisa kasih delay nih, misalnya ya kita coba aja dulu ya. Kita coba run ini aja dulu. Kita start. Nah, kelihatan ya. Jadi lampu yang merah ini nyala ya, karena kita udah berikan dia pulse atau tegangan sebesar 5 volt gitu dari pin 2 ini gitu, dengan cara kasih perintah high gitu ya.
Jadi itu salah satu caranya ya. Ini kita lanjut ya. Kita mau buat misalnya dia kedap-kedip gitu. Jadi dia hidup nyala gitu ya. Misal kita caranya itu ya, caranya kita kasih delay. Ini ada fungsi-fungsi khusus memang yang harus dihafal ya. Tapi sebenarnya jangan dihafal sih ya. Harus dicoba gitu supaya nggak berat gitu. Jadi kalau ngafal itu biasanya image-nya itu susah gitu. Jadi kalau sering nyoba itu bakal hafal sendiri gitu. Jadi kita delay selama 2000 milidetik ya. Jadi ini 2000 milidetik itu setara dengan 2 detik ya. Jadi kita delay selama 2 detik. Kemudian kita matikan ya. Cara matikannya digital write ya. Kemudian pin 2 kita kasih low. Ya, low ini berarti no tegangan ya. Jadi oke, lagi 10 menit ya. Jadi dia bakal mati selama delay-nya kita kasih 1000 milidetik lagi lah ya. Jadi dia bakal mati selama 1 detik gitu. Jadi hidup selama 2 detik, mati selama 1 detik gitu. Kita coba start aja deh. Oke, kita lihat hidup selama 2 detik, mati selama 1 detik, hidup lagi. Ya, jadi kayak gitu. Ya, kita bisa kondisiin kayak gitu. Ya, jadi kita nggak manual gitu ngidup matiin lampu gitu. Misal pakai saklar atau tombol gitu ya, kita klik-klik gitu. Ya, kita nggak perlu kayak gitu gitu. Ini kita bisa stop, kita balik lagi. Nah, adik-adik kan udah belajar for tuh, perurangan for ya. Itu kita bisa terapkan juga di sini untuk nyalahin 3 lampu berikutnya gitu. Jadi adik-adik nggak perlu kayak gini ya. Misal ini adik-adik copy ya, terus adik-adik ganti di sini jadi 3, ini 3, ini 4 gitu. Ya, jadi nanti yang merah hidup, mati, baru yang kuning hidup, mati, baru yang hijau hidup, mati gitu. Ya ini kan kurang efisien lah ya untuk code ya. Ini adik-adik bisa ganti pakai perulangan for di sini gitu. Oke, ini lupa ya untuk yang hijaunya belum di login ya. Oke, jadi ya ini kita bisa hapus lah ya. Ini kita hapus. Ups, kita stop dulu ya supaya bisa dihapus. Nah, jadi ini adik-adik bisa terapkan for di sini. Nah, for misal for I sama dengan 1, di mana I kurang dari, karena banyak lampunya ada 3 ya, I kurang dari sama dengan 3, di mana I-nya bakal di increment gitu. Nah ya kurang lebih kayak ini. Ups, jangan lupa kurang lagi 1. Nah di dalamnya kita isi digital write. Ini lagi berapa menit nih? 8 menit. Digital write ya, karena kita mulainya dari pin 2 ya. Kita mulainya dari pin 2 berarti kita mulainya dari I plus 1 ya. Itu kita kasih high. Kemudian kita delay-nya misal 2000. Oh janganlah ya, biar cepet ya. Misal delay-nya kita kasih 500 ya. Jadi setengah detik. Kemudian lagi digit. Ini kita copy aja lah biar cepet ya. Oh ini jangan lupa titik koma ya. Ini titik koma. Ini juga titik koma. Terus di sini kita ganti ke low. Nah ya jadi kayak gini. Ya ini kita bisa run nih. Ini sama kayak tadi ya. Ups, terlalu. Oh sorry, kita belum deklarasiin i ya. Jadi di for ini kita pakai variabel i ya. Kita deklarasiin dulu i sama dengan integer ya. Nah kita coba start sekarang. Oke ya. Nah jadi kayak gini dia. Tuh ya udah kayak apa ya namanya ya. Apa ya gitulah, kedap-kedip gitu aja, nggak guna sih. Ya tapi maksudnya belajar gini, apa namanya, belajar ngecode-nya mulai dari gini dulu gitu, mulai dari yang gampang dulu, nanti project-project yang bakal pakai sensor itu bakal lebih ribet lagi gitu ya. Tapi setidaknya kalian udah bisa buat project mini gitu ya, kalian udah bisa implementasiin kodenya ya yang pakai for gini, itu udah bisa kelihatan sekarang gitu. Oh ini saya for gitu sebanyak 3 kali karena lampunya ada 3 gitu. Terus dihidup matiin gitu. Ya intinya kita udah bisa implementasiin code-nya kita gitu. Jadi nggak cuma di laptop aja gitu, di Dev C++ aja gitu ya. BTW ini bahasanya bukan bahasa C atau bahasa C++ ya. Ini Kak juga nggak tahu bahasa apa ya, tapi ini khusus untuk dipakai untuk pemrograman controller ya, khususnya untuk Arduino ini gitu. Ya tapi bahasanya mirip kayak bahasa C++ atau bahasa C gitu. Ya jadi ada titik komanya, ada integer gini ya untuk deklarasiin gininya, apa namanya, tipe datanya.
overall mirip lah gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih input nih, misal kita mau ubah nilai dari delay-nya gitu, kita nggak mau konstan 500 gitu, ya kita mau set sendiri lah gitu ya. Itu kita bisa pakai yang namanya potentiometer. Ya, jadi ada ini lagi 5 menit ya. Ya mungkin nanti kita bakal switch lagi yang baru ya, tapi Kak jelasin dikit aja di sini tentang potentiometer. Potentiometer. Oke. Nah, jadi potentiometer nih kayak gini ya. Ini adik-adik mungkin sering lihat kalau misalnya punya radio gitu ya, radio atau apalah, ini untuk mengatur volume lah gitu ya. Ini coba di start. Jadi ini untuk mengatur volumenya gitu ya, mau keras volumenya atau pelan gitu ya. Jadi ini dia sama halnya kayak resistor kayak gini ya. Bedanya di sini resistornya kita bisa atur gininya, hambatannya. Kalau di sini kan konstan ya 220. Ini kita bisa ubah nih. Kita coba stop dulu. Kita misalnya ubah jadi 1000 gitu ya. Biasanya kalau jadi 1000 lampunya lebih redup dia karena tegangannya kita kita hambat dia. Sorry, arus listriknya kita hambat gitu. Ya ini kita misalnya ganti jadi 1000, ya nanti bakal redup ya. Kelihatan ya. Jadi yang kuning ini dia bakal redup ya, beda sama LED yang lain gitu yang di sebelah-sebelahnya itu lebih terang dia. Kenapa? Karena hambatannya kita kasih besar di sini, 1000. Misal kita ganti jadi 1500 lah ya, biar lebih kelihatan. Oh, atau 2000 aja lah, masih belum kelihatan ya. 2000. Ya jadi ya kelihatan sih harusnya ya. Jadi kayak redup gitu dia. Beda sama yang tadi kita kasih yang 220 gitu ya. Jadi dia lebih terang gitu. Nah ya, yang 220 dia nyalahnya lebih terang karena hambatannya kita kasih lebih kecil gitu. Ya, jadi potentiometer ini kita bisa atur ya. Jadi dia kayak bisa dibilang kayak resistor yang dinamis gitu. Jadi resistornya kita bisa ubah-ubah gitu ya. Dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu ya. Jadi semakin besar ya semakin terhambat lah harusnya gitu. Semakin redup lah lampunya gitu misalnya. Sedangkan kalau digeser ke sini ya semakin terang lampunya karena hambatannya semakin kecil gitu. Ya konsep rangkaian listrik lah gitu. Udah waktu SMA sih dapat. Ya tapi nanti di kuliah teman-teman dapat lagi khusus untuk PTI sama Ilkom kalau nggak salah. Ilkom dapat atau enggak ya Kak? Kak nggak tahu sih. Kalau PTI dapat ya. Untuk SI nggak dapat sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih kalian tahu tentang ini ya. Siapa tahu mungkin teman-teman nanti ada project gitu ya. Buat sistem Android gitu dengan IoT gitu ya. Jadi teman-teman ya nggak rugi belajar gitu ya. Jadi nggak ada ruginya belajar gitu intinya. Ya mungkin nanti di room berikutnya Kak bakal jelasin terkait penggunaan potentiometer ini gitu ya. Jadi kayak gimana sih makainya untuk ngatur misal redup lampu atau ngatur ngatur seberapa cepat dia kedipnya ini gitulah ya. Jadi itu di room berikutnya ya. Oke, mungkin untuk sesi pertama inilah ya untuk microcontrollernya mungkin cukup di sini. Kita bakal jump ke room berikutnya, itu pertemuan terakhir lah ya, room terakhir untuk pertemuan keempat kali ini ya. Karena udah lama nih, udah hampir 2 jam sih ya. Mungkin yang berikutnya lagi 40 menit, itu habis itu baru absen lah ya. Oke deh, mungkin itu aja deh untuk sesi pertama ini Triarta. Oke, nanti aku kirim lagi di grup ya. Oke deh. Link baru ya. Oke. Ya usahakan ingetin nanti untuk ngerekam ya, Kak. Kayak bener kalau buat tugas, buat tugasnya gitu loh, nyesaknya itu gitu, udah selesai tugasnya, baru lihat iya belum ngerekam gitu. Aduh. Record. Itu aduh. Ngulang lagi jadinya biar ada bukti gitu. Ya udah itu deh, itu aja dah. Oke. Kak tunggu link berikutnya ya. Udah kelihatan ya? Udah Kak. Udah record ya? Udah ya? Udah aman. Oke. Sip. Oke. Nah, ya lanjut ya. Jadi sekarang di sesi ini kita bakal lanjutin pakai potentiometer ya untuk ngatur misal seberapa cepat kedipan lampunya gitu ya. Ini kok error ya? Oke ya, jadi ini kan masih kita tentukan dari code ya. Jadi nanti kita nggak perlu tentukan dari code ya. Jadi kita tinggal atur lewat potentiometernya ini gitu.
Ya, kita bisa stop dulu simulasinya. Nah, kita balik ke rangkaiannya ya, ke skemanya. Nah, jadi di potensiometer itu ada tiga kaki nih. Ya, jadi 3 kaki ini, yang kaki pertama ini terminal 1 ini dihubungkan ke kutub positif ya. Ya positif ya. Kutub positif dari si Arduino ya. Jadi supaya potensionya ini dapat tegangan. Kemudian yang wiper ini nanti kita bakal colok di analog pinnya ya. Jadi karena kita bakal nerima input dari potensio, kita colok di pin analog. Kemudian untuk terminal 2-nya ini kaki negatifnya kita bakal colok di ground. Oke, supaya nggak banyak bacot ya. Lanjut aja ya. Jadi ini karena di rangkaiannya ini dia udah connect ke pin GND ya yang ada di Arduino. Jadi kita gampang aja tinggal colok di sini untuk kutub negatif dari potensionya ya di terminal 2. Kemudian untuk terminal 1 ya itu kita hubungkan di pin 5 volt dari si Arduino-nya gitu ya. Jadi dia bekerja di 5 volt ya, karena kalau yang di 3,3 volt itu nanti kayak kurang gitu dayanya ya. Jadi kita colok di 5 volt. Ini kita ubah jadi merah ya, karena dia kutub positif. Nah, kemudian untuk wiper di sini, ini kita colok di pin analognya. Ya, ini bebas. Kak pilih yang A0 aja deh. Ya. Nah, ini kita kasih warna orange saja lah. Ini kok kayak kurang lurus ya. Oke deh, udah oke lah ya. Nah, jadi aduh kegeser ya. Oke, udah. Oke, jadi kita lanjut sekarang di bagian codingnya ya. Jadi ini kita udah berhasil untuk plugging lah ya, apa namanya? Jadi kita udah berhasil masang lah ya untuk komponen potensiometernya ke skema kita. Nah, sekarang cara makainya gimana ya? Ini kita coba start simulasi dulu. Ya, ini kita masih belum bisa pakai ya, dia belum berpengaruh karena kita belum isi code-nya ya. Nah, sekarang kita coba code ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, sama seperti yang tadi ya, kita harus deklarasiin dulu. Ya. Kita karena colok dia di pin A0 ya, di pin analog ya. Itu kita deklarasiin juga sama ya, pin mode gini, pin mode. Kemudian nama dari pinnya ya, A0. Ya, itu sebagai input. Nah, ini bedanya ya. Dia bukan output di sini, tapi dia input. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke code-nya ya. Kita buat variabel baru misalnya in potensio gitu misalnya, potensio. Ya, terus atau langsung aja ya. Jadi di variabelnya ini dia nanti bakal nerima input dari dia bakal menampung input yang diberikan user gitu. Ya, jadi ini kita bisa panggil fungsi yang namanya analog read ini ya. Jadi dia bakal baca Dia bakal baca nilai yang ada di potensionya gitu ya. Yang ada di pin A0. Ya, jadi kurang lebih kayak gini lah gitu ya. Nah, jadi setelah dia berhasil baca, ya ini kan udah ada nilainya nih sekarang. Nah, nilainya ini kita bawa ke delay-nya. Ya, karena kita mau ngatur kecepatannya ya, misal potensio ya. Jadi dia nanti delay-nya berdasarkan nilai dari potensionya gitu. Ya, ini juga kita ubah potensio. Ya, kita coba start. Ini kok masih merah ya? Oke lah. Oke, ini kita coba putar ya. Kita putar ke sisi kanan. Ya, kelihatan dia makin cepat ya. Kita geser lagi ke sini ya. Udah ngebut gitu dia. Ya, jadi ini kita udah berhasil nih pakai potensio. Nah, gimana caranya kita lihat misalnya nilainya ini berapa sih gitu. Di potensio ini kan kita nggak tahu nih delay-nya ada berapa. Nilai dari delay-nya yang sekarang kita input dari nilai potensionya itu berapa kan kita nggak tahu ya. Nah, kita bisa manfaatkan serial monitor di bawah ini gitu. Nah, caranya kita panggil dulu ya
kita panggil library-nya ya. Ini kita stop dulu supaya bisa kita edit codingnya. Kita panggil dulu serial library ya kalau nggak salah namanya. Serial bukan serial monitor ya. Apa ya kalau lupa codingnya. Serial begin. Oke. Di 960 ini gininya nih kalau nggak salah apa namanya. Apa ya? Kalau lupa ya namanya. Ya, jadi intinya dia bekerja di 960 gitu. Defaultnya Arduino Uno itu di 9600 gitu. Ya, jadi ini untuk deklarasi awalnya. Kemudian di bawahnya kita bisa buat di sini ya, misalnya untuk ngeprint nilainya gitu ya. Ini kalau di run ini masih kosong ya. Ini misal di run, ya masih kosong ya karena kita belum tampilkan nilainya gitu di layar ya. Kita belum pakai fungsi print line-nya gitu. Nah, caranya kita panggil lagi objek atau library namanya. Ya itulah gitu ya, serial dot print ya. Misal apa ya misalnya nilai dari potensio gitu lah, potensio. Nah ya kurang lebih ini. Terus di bawahnya kita kasih serial dot print line ya supaya nanti dia nggak ke samping apa namanya nampilin nilainya. Itu diisi dengan A0 ya, karena dia potensialnya ada di pin A0. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Oh ya, sorry, print line. Ya, supaya ke bawah dia nanti. Oke, kita coba start. Ya, kelihatan ya, nilai potensialnya 14 ya. Jadi, delay-nya sekarang 14. Oke, ini Kak ubah dikit aja supaya ada spasinya. Sama dengan spasi kayak ini. Oke. Nah ya, jadi nilainya 14, ini kita coba putar ke sana. Lebih besar kayaknya jadinya nilainya. Oke, ini kok nggak berubah ya? Oh, masih tetap 14 ya? Oh, sorry. Ini bukan A0 ya. Ini kita ganti di potensio, sorry. Potensio. Ya, karena nilai A0-nya itu yang dibaca itu dimasukin ke variabel potensio, sorry. Ini kita cut, kita geser ke bawah ya. Supaya dia assign nilai dulu, baru kita read ya nilainya. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Potensio, nggak typo ya. Oke, kita start lagi. Oke, ini udah jalan ya. Oke, ini baru kelihatan sekarang ya nilainya. Ini agak nge-lag nih. Sorry. Ini gininya kayaknya berat nih. Browsernya. Oke, 818 kita geser ke atas coba ya. Harusnya ini berubah nih. Oh ya kan. Dia berubah jadi 471. Ya, ini kita geser lagi ke sini ya, makin cepat jadinya. Karena nilai delay-nya makin kecil gitu. Ya, jadi dia semakin cepat gitu. Milisecond-nya itu semakin kecil ya, jadi delay-nya semakin cepat. Jadi lampunya kedipnya makin cepat gitu. Nah, jadi kita coba cek ya nilai tertinggi dari potensionya ya. Jadi nilai resistensinya yang paling tinggi dari potensionya itu sekitar 1000 kalau nggak salah ya. Kita coba cek di sini. Oke, jadi untuk potensio itu nilai resistensi yang paling besarnya itu 1023 ya. Jadi ini kita bisa konversi ke 255 gitu ya. Semisal kita mau redupin lampunya ya. Jadi nanti kita ubah codingannya untuk nentuin apa namanya ya, redup dari lampunya gitu ya. Ya oke, sekarang aja deh kita ubah. Jadi untuk ngubahnya itu nanti kita ketika apa namanya nilainya ini udah di-assign ya. Jadi ini kita stop aja dulu untuk misalnya, ini nge-lag jadinya. Aduh, parah laptopnya. Oke, jadi setelah kita assign nilainya ya, kita udah read dari gini, apa namanya, dari pinnya itu, potensio, kemudian kita timpa dengan yang baru, yang telah kita konversi nilainya dari range 1023 ya, tadi ke 255 gitu. Ya, caranya pakai fungsi yang namanya map ya. Jadi ada fungsinya namanya map untuk konversi range nilainya. Ya tadi range-nya dari 0 sampai
10, 23 ke 0 sampai 255. Oke ya, jadi nanti range-nya itu bakal berubah. Nah, ini sekarang kita bisa pakai potensio yang di sini untuk nentuin redup dari lampunya gitu ya. Ini kita bisa ubah aja lagi jadi berapa ya? Biar lama ya 3 detik lah ya. Jadi untuk matinya supaya cepat kasih 100 milidetik ya. Jadi ini 3000 milidetik, ya ini 100 milidetik, sorry. Oke ya, jadi kayak gini, ini kita ubah ke potensio. Ya, jadi nanti nyalahnya itu atau terangnya itu berdasarkan dari nilai potensionya gitu. Ya, misal nilainya 120 gitu ya. Jadi nanti pencahayaannya atau tegangannya itu sebesar konversi dari 5 volt di apalah ya, dikonversi gitu menjadi 120 gitu ya. Jadi nanti apa namanya, kecerahannya itu bakal berbeda gitu ya. Potensio ya, ini kita coba, kita run. Oke, ada yang error nih, waduh. Long integer. Oke, kita coba ganti ke long in ya, harusnya sih nggak masalah ya. Oh, ntar. Ini kayaknya lupa ngasih input parameter kayaknya lagi satu ya. Di map itu kita kasih input potensionya ya. Potensio. Ya. Kita coba lagi sekali. Oke ya, tadi lupa ya lagi. Jadi ada parameter satu lagi namanya potensio. Parameter satu lagi yang mau dikonversi gitu ya. Ya kan, karena kita mau konversi yang potensio ya kita panggil dia apa namanya, variabel potensionya, kemudian nilai yang udah kita konversi itu kita masukkan lagi ke potensio gitu, kita timpa lagi di value yang tadi itu. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat, nah sekarang udah jadi 255 dia, max-nya ya. Nah, jadi kita coba turunin ini ke sini ya. Jadi nilainya harusnya berubah dia. Belum ya. Harusnya sih udah ya. Potensio. Oke, udah ya. Emang lambat ya emangnya. Jadi dia udah berubah jadi 866 ya. Harusnya sekarang udah lebih redup lah ya dari yang tadi ya. Kita coba geser lagi ke bawah ya supaya lebih kelihatan redupnya. Jadi ini memang agak lambat ya. Entah karena koneksi mungkin. Ini masih belum berubah nih. Oke, sekarang udah jadi 20 nih. Harusnya udah redup nih. Ya, kelihatan lah ya. Agak-agak redup gitu dia ya. Nggak seterang yang tadi gitu. Ini. Tapi masih kelihatan sih kayak terang ya. Coba dah, biar 10 aja deh. Harusnya sih mau dia. Ternyata kelihatan redup ya ternyata ya di sana ya lampunya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, di kak kok mirip ya. Harusnya sih ini coba dimatiin ya biar 0. Oke, jadi di sini Kak mau tambahin sedikit ya karena ada beberapa konsep yang sebelumnya di Meet itu salah ya. Jadi kurang tepat sih ya. Jadi di sini Kak mau fixin sedikit ya, Kak tambah durasi videonya. Jadi ini bagi yang di Meet mungkin nggak ada ya karena memang Kak buatnya terpisah ya. Ini Kak pakai screen recorder. Oke, jadi sebelumnya kita kan udah berhasil buat LED-nya itu mau nyala ya satu-satu. Jadi dari merah, kuning, kemudian hijau. Oke, kita coba tunggu dulu. Oke, jadi dia gini ya, merahnya nyala 2 detik, mati, selama 1 detik itu mati, kemudian lanjut lah seterusnya. Nah, di sini kita niatnya itu kita pakai potensionya untuk ngatur tingkat kecerahan dari LED-nya ya, tapi secara kasat mata ya kita lihat itu nggak ada ngaruhnya sama sekali gitu ya. Nah, di sini ada salah nih ya. Kak bingung juga gitu sebelumnya. Kak tanya Triarta kelihatan redup atau enggak gitu ya, dia bilang iya gitu, mungkin ya, supaya cepat aja gitu ya, tapi sebenarnya ini nggak ngaruh sama sekali gitu ya, karena ada kesalahan teknis ya. Pertama itu ada di bagian pinnya ya,
Jadi di pinnya ini dia di LED merah dan LED hijau ini dia nggak ada di pin PWM ya. Pin PWM itu yang ada garis strip kayak gini ya. Jadi dia ada di pin digital ya. Seperti yang di awal Kak kasih tahu ya, pin digital itu dia cuma bisa mengeluarkan output high atau low aja gitu ya. Jadi 0 volt atau 5 volt gitu ya. Jadi true or false ya, 1 atau 0 gitu. Jadi untuk bisa ngatur tingkat kecerahan ya, tentunya nggak bisa dengan 1 dan 0 gitu ya. Jadi harus ada range-nya ya, misal dari 0 sampai 255 gitu ya. Nah, jadi untuk bisa melakukan itu kita harus pindahkan pin yang sebelumnya di digital ini ke pin PWM ya. Jadi di sini ada LED merah dan LED hijau ya, yang kita akan pindahkan ya. Pertama yang LED merah kita bakal pindahkan dia ke pin PWM ya. Jadi ini kok nggak bisa dipindah ya. Oh ya, ini sorry Kak, lupa ya, harus di stop dulu ya. Sekarang baru dipindah ke pin 6 ya. Oh sorry, ini pin 5 aja deh. Yang hijaunya kita pindah ke pin 6. Ini kita rapiin dikit, kita tarik sini. Kemudian yang ini juga kita tarik kayak gini. Nah ya, jadi untuk konfigurasi dari skema Arduino Uno-nya itu udah fix ya. Jadi dia udah konfigurasi untuk gininya LED-nya ya, itu udah fix ya. Dia semua udah ada di pin PWM. Nah sekarang kita balik lagi ke code-nya. Nah jadi di code ini supaya nggak bingung ya nanti ya, ini pin 2 ini LED apa gitu ya, LED warna apa gitu ya, kita bisa define LED-nya gitu ya. Misal LED merah gitu ya, kita bisa ubah yang bentuk integer ini jadi string gitu. LED merah itu ada di pin 5, kita assign nilainya 5. Ini kita bisa copy aja, copy paste. Kemudian hijau, kemudian terakhir kuning. Untuk LED warna hijau itu kita assign nilainya dengan 6, kemudian yang LED kuning assign nilainya dengan 3 ya. Karena kita udah define dia seperti ini, kita bisa ubah di sini ya. Untuk LED merah, LED hijau ya, ini nggak masalah ya. Kalau kita mau deklarasiin posisinya mau duluan belakangan itu nggak masalah. Kemudian untuk kalau misalnya teman-teman biarkan seperti ini, misal untuk yang warna kuning yang belum ya, teman-teman mau biarkan 3 seperti ini juga nggak apa-apa ya. Ini sama aja, 3 ini sama juga ya, pin 3, yang kuning ini juga sama pin 3 ya. Jadi nggak masalah gitu. Tapi kita ubah aja supaya nggak bingung gitu. Nah kemudian lanjut di bagian main programnya, di void loop-nya. Nah ini karena kita udah ubah dia jadi string ya, kita nggak bisa pakai variabel, kita nggak bisa pakai perulangan for di sini ya. Jadi kita hapus aja ini. Kita ganti manual aja dulu ya, supaya gampang dimengerti juga. Nah di sini kita bisa beri komentar ya, misal ini untuk konfigurasi LED merah gitu. Ya ini kita copy, kita paste di sini, lagi sekali. Yang ini kuning dan yang ini hijau. Nah kalau yang ini kita harus berurut ya, agar nanti nyalanya itu dia berurutan gitu. Nah yang merah dulu nyala, kemudian yang kuning baru hijau gitu ya, supaya nggak acak gitu. Jadi kita urut di sini, yang merah dulu, kemudian yang kuning, baru yang hijau. Oke. Nah untuk value-nya di sini, untuk parameternya di sini kita juga ubah dia sesuai dengan string yang sudah kita define sebelumnya ya. Di sini LED merah, kita ubah di sini LED merah. Kemudian base merah kuning ya. Di sini kita ubah jadi LED kuning. Ini juga LED kuning. Dan yang terakhir LED hijau, kita copy. Ini kita ganti LED hijau, dan yang ini kita ganti LED hijau. Nah ini jika kita run, ini juga masih belum bisa ya. Coba kita coba ya. Jadi dia masih belum bisa memberikan
range kecerahan gitu, maksudnya dia masih tetap terang gini ya. Jadi masih tetap inputnya high or low gitu ya. Kenapa ya? Karena kita di sini salahnya kita masih pakai digital write ya. Harusnya ini kita ganti pakai analog write ya. Itu supaya bisa nerima input dari itu supaya bisa mengeluarkan output ya dari range 0 sampai 255. Nah, jadi di sini kita ganti yang digitalnya ini jadi analog ya. Analog, kemudian di sini juga analog. Ya, nah kita coba sekarang start ini supaya cepat ya. Ini diganti aja jadi 500 ya. Ya, ini supaya cepat kelihatan perubahannya. Kita ganti 500. Sekarang kita start. Oke, ada yang error. Ini analog. Oke, kita start. Oke, sekarang kita coba turunkan value-nya. Nah ya, kelihatan dia lebih redup ya. Nah yang sekarang baru kelihatan redup nih. Sekarang kita coba turunkan lagi. Nah ya, kita coba naikkan lagi. Oke ya, sekarang udah kelihatan ya. Nah ini juga kita bisa lihat di bagian nilai dari potensialnya. Ini kita coba turunkan lagi. Sekarang di 422, kita coba turunkan lagi. Sekarang ada di 100 ya. Nah ini kita coba perbesar ya. Nah ini di 66 ya, dan kita coba turunkan sekali. Nah ya, jadi ini nilainya 0 ya, jadi dia nggak ada voltase sama sekali, nggak ada tegangan yang dikirim. Nah itu LED-nya mati gitu. Sedangkan kalau kita tarik sampai ujung itu dia value-nya 255 dan akan menghasilkan tingkat kecerahan paling tinggi ya, atau 5 volt lah ya. Oke, jadi itu apa namanya, revisi ya dari pertemuan komunitas yang tadi ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang di sini yang nggak sempat jelasin karena baru ngeh gitu, di akhir-akhir baru ngeh. Oke, jadi itu ya.